Halo semuanya, di sini nama saya Muhammad Ali Febriansyah dari Prodi PJJ Informatika. Di sini video ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester Arsitektur dan Organisasi Komputer. Langsung saja ke materinya. Di sini ada materinya, ada yang pertama, judulnya itu adalah memori internal. Yang pertama ada definisi. Sebentar, saya searchkan dulu. Nah ini, yang pertama, judulnya adalah memori internal. Poin pertama adalah definisi dari memori internal itu sendiri. Jadi, apa itu adalah memori internal? Memori internal adalah media penyimpanan yang terhubung dan dapat diakses langsung oleh prosesor, berfungsi untuk menyimpan data sementara maupun permanen selama proses pengolahan data berlangsung. Maksudnya di sini dapat diakses langsung oleh prosesor. Hal ini berbeda dengan memori eksternal yang tidak bisa langsung diakses oleh prosesor atau ALU. Yang kedua di sini ada data sementara maupun permanen. Nah, ada dua jenis penyimpanan yang mana ada data penyimpanan sementara dan permanen. Yang pertama, yang sementara itu biasanya dilakukan oleh RAM atau Random Access Memory, dan yang permanen biasanya dilakukan oleh ROM atau Read Only Memory. Yang kedua jenisnya. Jenis penyimpanan internal ada dua, contohnya ada dua. Yang pertama RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. Untuk RAM atau Random Access Memory seringkali disebut sebagai penyimpanan utama. RAM menyimpan data atau aktivitas yang sedang berjalan di perangkat. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Nah, karena RAM ini menyimpan data secara sementara, maka RAM ini bersifat volatile, yang mana ketika satu daya atau daya dari komputer atau laptop dimatikan, maka data-data yang ada di dalamnya akan menghilang. Sehingga RAM ini lebih baik digunakan untuk menjalankan aplikasi dan bukan untuk menyimpan data. Yang kedua ada ROM. RAM ini merupakan media penyimpanan yang menyimpan data secara permanen. Hanya dapat membaca data tanpa bisa menulis atau mengubah data. Bersifat non-volatile yang artinya ketika satu daya dicabut, maka data-data yang ada di dalam RAM ini tidak akan menghilang. Sehingga lebih cocok untuk digunakan sebagai firmware. Yang ketiga ada jenis RAM. RAM juga ada beberapa jenisnya, yaitu contohnya ada 6 di sini. Yang pertama DRAM atau Dynamic RAM. Yang kedua ada Synchronous Dynamic RAM. Yang ketiga ada Double Data Rate RAM yang biasanya digunakan pada laptop. Untuk hari ini atau tepatnya tanggal 22 Desember, DDR RAM itu kalau nggak salah hanya sampai ada generasi ke-5 untuk penggunaannya. Yang ke yang keempat ada Rambus Dynamic RAM, yang kelima ada Static RAM, yang keenam ada Extended Data Out RAM. Yang selanjutnya ada jenis ROM. ROM juga ada terdapat beberapa jenis. Di sini saya mengambilnya hanya 5. Yang pertama Mass ROM, yang kedua Programmable ROM, yang ketiga Erasable and Programmable ROM, yang keempat Electrically Erasable and Programmable ROM, yang kelima ada Flash ROM. Jadi apa perbedaan dari RAM dan ROM? Sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa perbedaan antara dua ROM ini. Yang pertama ada sifat datanya yang kalau RAM itu volatile dan ROM itu non-volatile. Atau ketika kalau satu dayanya mati, maka datanya hilang kalau di RAM. Sementara di ROM tidak. Yang saja ada fungsinya sebagai penyimpanan sementara untuk RAM dan untuk ROM penyimpanan permanen. Kecepatan untuk RAM itu biasanya cepat dan ROM lebih lambat karena RAM itu berfungsi untuk menjalankan aplikasi sehingga butuh kecepatan yang lebih cepat. Yang selanjutnya contoh penggunaannya RAM itu menjalankan aplikasi seperti yang saya jelaskan tadi, sementara RAM itu untuk firmware.
Yang keenam ada peran memori internal yaitu mempercepat akses data oleh prosesor, mendukung operasi multitasking, dan penyimpanan instruksi penting untuk menjalankan sistem. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.